Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Haida dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum korasi saya. Kenapa besi bisa berkarat? Padahal kan besi itu kokoh dan kuat. Nah, maka dari itu tujuan praktikum ini untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan besi berkarat, mengetahui proses perkaratan yang terjadi pada besi, dan pencegahan agar besi tidak berkarat. Lalu ada landasan teorinya. Nah, perkaratan itu kan terjadi karena adanya peristiwa korosi, yang mana korosinya sendiri itu adalah ketika ada zat atau logam yang terkena pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga menghasilkan zat lain yang tidak diinginkan. Zat lain yang tidak diinginkan di sini maksudnya zat yang memiliki kualitas rendah dan berbeda dengan sifat benda awalnya. Lalu di sini ada korosi. Pada besi atau Fe, korosi itu terjadi karena adanya kontak dengan O2 dan H2O. Korosi juga ini tuh terjadi karena ada reaksi redoks. Kenapa begitu? Nah, ini ceritanya besi. Salah satu bagian permukaan besi. Ini kan besi itu kuat dan kokoh. Nah, lalu di sini tuh ada suatu permukaan yang tidak rata. Nah, permukaan yang tidak rata inilah yang akan membentuk anoda dan katoda, di mana di anodanya itu kan terjadi reaksi oksidasi, dan terjadi reaksi oksidasinya itu dari Fe. Fe-nya ini berubah menjadi Fe2+ dan tambah 2 elektron. Nah, lalu kan di sini sekitar besinya tuh ada O2 dan H2O kan, karena lingkungannya gitu ini ceritanya. Nah, baru di katodanya ini terjadi reaksi reduksi dari O2 dan H2O ini. O2 ditambah 2, H2O ditambah 4 elektron menjadi 4 OH-. Lalu di anoda ini kan tadi sudah ini ya, ada hasilnya Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, Fe2+ nya ini bereaksi dengan oksigen dan H2O menghasilkan F2O3NH2O. Nah, apa itu F2O3NH2O? Nah, inilah senyawa karat yang sifatnya keropos dan mudah hancur. Berbeda sekali kan dengan sifat besi awalnya yang bersifat kokoh dan kuat. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama, kadar air. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa besi itu bisa berkarat karena ada kontak dengan O2 dan H2O. Maka, jika semakin tinggi H2O di sekitar besi atau logam, itu akan semakin tinggi, semakin cepat korosinya. Nah, H2O di sini bukan harus bersifat wujudnya cair seperti dalam air gitu. Ini bisa terjadi juga karena kelembaban yang tinggi. Kan suatu lingkungan yang kelembabannya tinggi itu memiliki kadar gas H2O yang tinggi juga. Maka besi juga akan cepat berkarat di daerah yang kelembabannya tinggi. Atau logam juga cepat berkarat dengan kelembaban yang tinggi. Lalu yang selanjutnya elektrolit. Kan tadi di sini tuh ada reaksi redoks. Ada reaksi redoks yang mengikut sertakan elektron di dalamnya. Ada elektron di dalamnya. Maka ketika ada elektrolit di sekitar lingkungan logam, maka akan mempercepat transfer elektron. Jadi akan semakin cepat pula proses pengkaratannya. Lalu permukaan logam. Kan reaksi redoksnya itu terjadi di permukaan logam yang tidak rata. Jadi kalau ada semakin banyak permukaan logam yang tidak rata, maka akan semakin banyak pula reaksi redoks yang terjadi dan akan semakin banyak pula zat karat yang dihasilkan. Lalu suhu. Suhu itu kan mempengaruhi suatu reaksi, lajunya suatu reaksi. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat pula reaksi yang terjadinya. Dan pada proses korosi ini, reaksi yang terjadi itu adalah reaksi redoks. Begitu. Lalu pH. Asam itu kan ada di rentang pH kurang dari 7 dan asam itu bersifat korosif.
Jadi asam ini akan mendukung proses pengkorosian. Lalu di sini ada metode praktikum. Alat dan bahan yang diperlukan 6 buah paku, 6 gelas plastik, air biasa, air panas, larutan asam cuka, larutan garam, plastik, dan karet. Lalu selanjutnya metode praktikum. Yang pertama, memberi tanda pada masing-masing gelas A, B, C, D, E, E, F. Lalu masukkan air biasa pada gelas A, air panas pada gelas B, lalu larutan asam cuka pada gelas C, dan larutan garam pada gelas D. Sedangkan gelas E dan F dibiarkan kosong. Lalu masukkan paku satu-satu ke dalam setiap gelas. Sedangkan plastik F ditutup dengan plastik. Di sini saya menggunakan plastik dan karet. Jadi ditutup plastik lalu diikat dengan karet. Lalu amati dan catat perubahan selama 1 minggu. Dan ini hasil yang saya dapatkan selama pengamatan 1 minggu. Dimana pada air panas itu pada hari, sebenarnya untuk semua perlakuan itu pada hari pertama belum menunjukkan reaksi apapun. Nah, lalu selanjutnya pada air biasa, hari kedua itu sudah menunjukkan adanya karat, perkaratan walaupun karatnya sedikit. Lalu di hari kelima mulai terjadi pertambahan karatnya. Lalu hari ketujuh pun ada di puncaknya, yaitu paku itu terselimuti oleh karat. Lalu yang air panas, hari pertama kan tadi tidak ada, baru mulai berkaratnya itu hari kedua, dan hari keempat itu mulai menunjukkan pertambahan. Tapi dari hari keempat sampai hari ketujuh itu stabil, nambahnya tuh lambat sekali, sangat sedikit perkaratan dari hari keempat sampai hari ketujuh itu. Lalu larutan cuka. Larutan cuka ini mulai berkarat pada hari kelima. Sebenarnya dari hasil pengamatan saya, paku pada larutan cuka itu tidak berkarat menghasilkan warna oranye-oranye yang seperti biasanya karat, tapi pakunya berubah menjadi hitam dan permukaannya kasar. Dan pada hari ketujuh ini pakunya benar-benar berubah menjadi hitam dan sangat kasar. Lalu yang larutan garam ini sangat cepat ketika dia mulai berhasil berkaratnya, tapi tidak ada pertambahan dari hari kedua dan sampai hari ketujuh. Lalu yang kosong dan terbuka ini yang benar-benar cepat sekali terjadi perkaratannya, karena pada hari keempat itu sudah mulai berkarat, dan hari ketujuh itu seluruh paku berkarat, diselimuti oleh karat. Sedangkan yang kosong dan tertutup, permukaan paku itu pada hari ketujuh itu masih bagus, walaupun ada sedikit bercak-bercak karat. Dan ini hasilnya. Ini yang air biasa terlihat kan penuh karat, dan ini air panas. Di sini tuh karat, lalu permukaan paku yang lainnya itu jadi hitam. Seharusnya kan air panas ya yang penuh dengan karat, tapi ini terbalik, saya tidak tahu kenapa ini bisa begini. Lalu yang larutan cuka, seperti bisa dilihat ini pakunya berubah menjadi warna hitam, dan kalau disentuh permukaannya kasar. Lalu yang larutan garam, saat berada masih dalam larutan garamnya, pakunya itu ada senyawa karat yang warna oranye-oranye itu, tapi begitu dikeluarkan, yang zat yang warna oranye kuningnya itu ikut terbuang dengan larutannya, dan begitu pakunya diambil, pakunya itu hanya ada sedikit karat dan berubah menjadi warna hitam. Lalu ini yang kosong dan terbuka, seperti bisa dilihat ini penuh dengan karat, seluruh bagian pakunya sudah berkarat. Lalu yang kosong dan tertutup, ini pakunya masih bagus, masih mulus, walaupun ada sedikit bercak-bercak karat.
Ini masih ada bercak karatnya. Jadi kesimpulannya adalah besi akan berkarat jika ada kontak dengan O2 dan H2O. Jadi jika besi semakin banyak kontak dengan kedua senyawa tersebut, maka akan semakin banyak dihasilkan Fe2O3NH2O. Nah, perkaratan besi ini juga akan semakin cepat terjadi karena beberapa faktor dari lingkungannya seperti suhu, pH, dan kadar elektrolit. Maka dari itu, perkaratan besi bisa dicegah dengan meminimalisir kontak dengan O2 dan H2O. Seperti yang sudah dijelaskan di landasan teori sebelumnya kan, logam itu akan berkarat jika mereka kontak dengan O2 dan H2O. Jadi begitu kontaknya diminimalisir atau diblokir, maka besi atau logam akan aman dari korosi. Nah, juga menjaga lingkungan sekitarnya agar terhindar dari faktor yang mempercepat perkaratan. Nah, faktor-faktornya di sini kan yang suhu, pH, dan kadar elektrolit. Pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan melapisi besi dengan cat atau oli. Karena kan kalau logamnya itu dilapisi dengan cat atau oli, itu akan ada suatu lapisan yang melindungi logam dari kontak dengan O2 dan H2O. Jadi O2 dan H2O yang ada di sekitar besi itu akan kontaknya itu dengan lapisan besi. Nah, pelapisan itu bisa dilakukan dengan cat atau oli. Lalu selanjutnya, nah sebenarnya pelapisan ini juga bisa dilakukan dengan plastik, seperti pada rak piring itu kan besi yang dilapisi dengan plastik. Selanjutnya, perlindungan anodik dan katodik. Perlindungan anodik ini adalah ketika ada satu logam yang dilapisi dengan logam lain yang memiliki energi potensial reduksi yang lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena kan sebenarnya tidak semua logam bisa mengalami korosi. Untuk logam-logam dengan energi potensial reduksi yang tinggi, itu mereka akan tahan dengan korosi. Karena mereka kan cenderung cenderung reduksi gitu, tidak oksidasi logam-logam itu tuh. Nah, seperti misalnya sebuah kaleng itu biasanya sebuah besi yang dilapisi dengan timah. Fe itu kan memiliki energi potensial reduksi min 0,44, sedangkan timah energi potensial reduksinya min 0,14. Jadi kan lebih tinggi yang timah, dan timah itu tahan korosi. Jadi walaupun kontak dengan O2 atau H2O, karena timahnya tahan dengan korosi, ya besinya juga tidak akan mengalami korosi. Lalu selanjutnya, perlindungan katodik. Perlindungan katodik ini berkebalikan dengan perlindungan anodik. Jadi ada satu logam yang dilindungi logam lain yang memiliki energi potensial reduksi yang lebih rendah. Kenapa begitu? Karena kan lebih rendah nih. Kalau misalnya semakin rendah, berarti si logam ini tuh cenderung yang akan mengalami oksidasi dibandingkan besinya. Jadi seperti misalnya pelapisan Fe dengan Zn. Fe itu kan min 0,44, sedangkan Zn min 0,76, lebih besar Zn-nya kan. Nah, karena Zn-nya yang di luar, walaupun terkena O2 dan H2O, lalu akan terjadi reaksi korosi yang mengalami oksidasinya itu Zn-nya. Jadi Zn-nya yang akan mengalami korosi, sedangkan besinya aman. Begitu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan atas laporan praktikum korosi saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.